Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tanggalkan semua beban apapun yang menjadi halangan kita untuk mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Karena kita yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan penghiburan di saat kita mengutamakan Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang padamu di dalam pujian, penyembahan kami yang kami ingin persembahkan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh ada berkumpul bersama dengan keluarga kami. Dan kami boleh bersekutu, ingin lebih dalam lagi kepadamu. Memuji, menyembah, menyenangkan hatimu. Dan kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu Tuhan Yesus hati pikiran kami untuk memuji, menyembah di dalam mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu padaku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan, amin. Sembah, sembahlah Tuhan, Raja, segala raja. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipuji dan disembah, amin. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Amin Tuhan, haleluya. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, amin. Atas kasih setiamu padaku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu padaku. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan. Sembah, sembahlah Tuhan, Raja, segala raja, amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, amin. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah, amin Tuhan. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah, amin Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Kau yang layak Tuhan,
Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Yesusku, Kau yang layak. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Yesusku, ku puji, ku sembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu. Ku bersyukur selalu di dalam hidupku. Engkaulah Tuhanku, kekuatanku, gembalaku yang baik. Kaulah yang menopangku. Kau ya Tuhan, Engkau baik. Ku ingat segala kebaikan-Mu, pengampunan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Yesus, Roh Kudus bertahta di dalam hidupku. Senantiasa ku ucapkan syukur dalam lidah bibirku. Ku memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh kehidupan kami selalu biarlah dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan senantiasa kami Tuhan memandang wajah-Mu. Dan kami mau Tuhan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kami kekuatan, kehidupan, keselamatan. Sampai pada pagi hari ini pun kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu, genggaman-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang bisa meluputkan kami, melepaskan kami dari genggaman-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu, perlindungan-Mu masih tetap ada di dalam hidup kami. Untuk itu kami mau senantiasa ingin menyenangkan hati-Mu lewat sikap kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Biarlah kami mau terus luruskan ya Bapa, supaya hidup kami Tuhan, kehidupan yang memancarkan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan pujian penyembahan kami Tuhan sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, yaitu Bapa, biarlah kehidupan ini seperti uap air kami Tuhan, tetapi kami percaya saat kami semakin lebih mengasihi Tuhan, ada kebijaksanaan, ada kehidupan yang Engkau pimpin sehingga kami boleh berkemenangan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kehidupan bagaikan uap air ya Tuhan, yang kelihatan lalu hilang lenyap ya Tuhan. Kehidupan bagaikan rumput di padang, yang kelihatan lalu menjadi kering. Amin Tuhan. Kehidupan bagaikan uap air, yang kelihatan lalu hilang lenyap. Benar ya Tuhan. Kehidupan bagaikan rumput di padang, yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Kehidupan bagaikan uap air, demikianlah hidup kami Tuhan. Kehidupan bagaikan uap air, yang kelihatan lalu hilang lenyap, kelihatan lalu hilang lenyap ya Tuhan. Kehidupan bagaikan rumput di padang,
yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Amin Tuhan. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan, ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Agar hidupku berkenan padamu. Agar ku berkenan, agar hidupku berkenan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, ingatlah akan penciptamu. Ya, di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama kita akan membaca, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, firman Tuhan mengatakan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ya. Nah, makna dari kata ingatlah dalam perkataan ingatlah akan penciptamu, saudara, bukan sekedar mengingat dan kita tidak lupa, ya. Tetapi adalah satu komitmen saudara untuk kita sepenuh hati mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya. Jadi saudara, ya, walaupun kita masih muda, firman Tuhan katakan biarlah kita saudara menggunakan masa muda kita untuk kita boleh mengasihi Tuhan, ingat akan Tuhan, melayani Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Nah, saudara, pengkhotbah menasihati agar sejak dini atau sejak muda kita benar-benar hidup berkomitmen, ya, komitmen untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan berkomitmen punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Karena memang banyak anak muda yang tidak demikian, ya, dia tidak memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ya, apalagi punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Karena itu saudara, kita diingatkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Kehidupan anak muda zaman sekarang, saudara, mereka menganggap masa muda adalah untuk bersenang-senang, ya, untuk mengejar setinggi-tingginya karir, yaitu tidak salah saudara, ya. Ya, namun kalau saudara kita melupakan Tuhan, ya saudara, maka firman Tuhan ingatkan kita bahwa itulah kesia-siaan, ya. Karena hidup kita hanya berfokus pada hal yang lahir, ya. Ya. Saudara, kehidupan masa muda diingatkan oleh firman Tuhan saudara untuk tidak mengikuti keinginan hati dan pandangan mata serta hawa nafsu, hidup dalam dosa, ya saudara. Karena memang, ya, justru di masa muda, di masa-masa muda, sejak kita dini, kita
diingatkan untuk kita dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, apalagi firman Tuhan ingatkan kita untuk saudara mulai dari kecil kita, untuk kita mengajarkan anak-anak kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ya, mengatakan firman Tuhan berulang-ulang dimanapun kita berada, baik kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita di rumah, saudara, dimanapun kita berada bersama keluarga, kita boleh mengingatkan akan firman Tuhan supaya saudara firman itu boleh tersimpan di dalam hati kita, ya. Nah, saudara, mengapa kita harus selalu ingat akan Tuhan sejak muda atau sebelum terlambat, ya? Ya, karena memang saudara, bahwa tidak semua anak muda, ya, yang akan saudara mengakhiri hidupnya sampai masa tua. Ya, ada yang memang dipanggil pada masa muda, ya. Karena itu firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita, ya, mengapa kita harus selalu ingat akan Tuhan sejak kita muda sebelum kita terlambat. Yang pertama adalah karena akan datang waktunya kita akan menghadap Tuhan, ya. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 6 dan ke-7 dikatakan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, ya. Jadi kita diingatkan, saudara, untuk kita boleh ingat akan Tuhan sebelum hari itu tiba, ya, sebelum kita terlambat, ya. Karena firman Tuhan katakan sebelum debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, ya. Karena itu, saudara, kita harus siap sedia. Jangan kita berpikir bahwa setelah tua baru kita akan ingat Tuhan, ya. Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian, ya. Sedini mungkin saudara kita boleh ingat akan Tuhan, ya. Saudara, lagi pula jika kita menganut pandangan ini, ya, maka Tuhan akan membawa kita ke pengadilan. Kalau kita berpandangan bahwa nanti saja, ya, setelah saya menjadi tua baru saya melayani Tuhan, baru saya ingat Tuhan, mumpung masih muda, ya, biarlah saya menuruti semua keinginan hati, pandangan mata. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita bahwa ingatlah bahwa Tuhan akan membawa kita ke pengadilan, saudara, ya, di mana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan saudara dan saya, ya. Oleh karena itu, saudara, kita diingatkan untuk kita boleh ingat akan Tuhan, ya, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, sebelum kita terlambat, ya, supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, yang kedua adalah karena akan datang waktunya kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ibrani bahwa manusia ditentukan mati satu kali dan setelah itu ia akan dihakimi, ya. Ini berbicara tentang kita harus mempertanggungjawabkan, saudara, hidup kita selama kita hidup di dunia ini, ya. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14, inilah kesimpulan yang dikatakan oleh pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, ya. Saudara, inilah satu kesimpulan yang dikatakan oleh Raja Salomo, ya. Dikatakan bahwa akhir dari semuanya itu yang kita dengar, takutlah akan Allah, ya, saudara, dan berpeganglah pada segala perintah-perintahnya, ya. Karena di situ dikatakan ini adalah kewajiban setiap orang, ya. Mengapa, saudara? Karena di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-14, Allah akan membawa kita
setiap perbuatan kepengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, jadi saudara, firman Tuhan katakan bahwa setiap perbuatan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, firman Tuhan katakan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya, oleh karena itu saudara, biarlah kita boleh membuka diri kita, mengakui saudara terbuka di hadapan Tuhan segala dosa-dosa kita. Jangan ada yang kita sembunyikan, karena satu waktu Tuhan akan menghakimi kita bukan hanya menurut perbuatan, tetapi apa yang tersembunyi dalam hati kita. Entah itu baik, entah itu jahat. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita, ya, untuk kita ingat Tuhan, mencari Tuhan selagi Dia berkenan ditemui, selagi kita masih bernafas, selagi masih ada kesempatan buat saudara dan saya, ya, untuk kita boleh datang kepada Tuhan sebelum terlambat. Ya, ada orang-orang yang mati dalam kesia-siaan, ya saudara, pada saat hidupnya dia tidak ingat akan Tuhan. Yang dia ingat adalah memuaskan hawa nafsu keinginan duniawinya. Ya, hatinya jauh daripada Tuhan. Namun dia tidak menyadari bahwa kapanpun saudara kematian bisa menjemput dirinya. Ya, oleh karena itu firman Tuhan ingatkan kita, saudara, mengapa kita harus ingat akan Tuhan pencipta kita, karena akan datang waktunya kita akan menghadap Tuhan. Firman Tuhan ingatkan bahwa satu waktu kita debu kembali menjadi debu, menjadi tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan setelah itu kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia, baik ataupun jahat. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya, karena itu saudara, akuilah segala apapun yang Tuhan ingatkan, baik itu dosa saudara yang Tuhan ingatkan, yang belum kita akui saat ini, biar kita merendahkan diri, mumpung ada kesempatan kita mengakui dosa-dosa kita boleh bertobat, meninggalkan hidup kita yang lama, dan kita boleh siap kapanpun Tuhan datang. Kita siap menyambut kedatangannya dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami tidak melupakan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Lewat kesibukan-kesibukan kami boleh mengutamakan Tuhan, tidak melupakan Engkau ya Tuhan, karena itu yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga harus siap untuk menyambut kedatangan-Mu, siap untuk menghadap Tuhan, siap mempertanggungjawabkan segala apa yang kami lakukan selama kami hidup dalam dunia. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kami, entah itu baik ataupun jahat. Dan saat ini ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami boleh mengakui Tuhan, apa yang selama ini mungkin kami sembunyikan, kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu katakan, apabila kami mengaku dosa, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini biarlah Tuhan menjamah hati kami, memberikan kehidupan yang baru, untuk senantiasa kami boleh mengutamakan Tuhan. Ingat selalu akan Engkau ya Tuhan, di dalam hari-hari kami di bumi yang hanya bersifat sementara.
bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan buka jalan untuk mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga yang mengalami masalah dalam hubungan dengan sesama, biarlah Tuhan pulihkan, kami boleh saling mengampuni, kami boleh berdamai, di mana ada perdamaian dan kerukunan di sana Tuhan perintahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami yang saat ini menghadapi masa-masa yang sulit oleh karena keadaan geopolitik dunia yang dilanda peperangan, Rusia dan Ukraina yang masih berperang, demikian juga konflik yang terjadi di Timur Tengah ya Tuhan. Dan biarlah ini semua boleh mengingatkan kami untuk selalu kami mengandalkan Tuhan. Selalu kami boleh Tuhan ingat akan Engkau, selalu kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkau berkuasa memelihara hidup kami dan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam proses peralihan presiden pada bulan Oktober biar berjalan dengan baik, dan para menteri yang dipilih nanti adalah para menteri yang punya hati yang takut akan Tuhan, para menteri yang memang kompeten, yang memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing, sehingga bangsa ini boleh dapat bertahan menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin sukar dan sulit. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang beraktivitas, bekerja, yang studi sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan ada pada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Saudara angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dan pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa Pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.